Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu ya. Dan di penghujung tahun ini, semoga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya, kita bersama begitu, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya kita tetap semangat teman-teman untuk menjalani hidup, jangan sampai patah semangat. Ya, saudaraku, kondisi terkini saat ini di tanggal 26 Desember 2024, tepat di penghujung tahun ini, yang berada di depan kita saat ini merupakan Dam Rolak Songo yang dibangun oleh pemerintah Belanda di tahun 1857, yang artinya sudah berusia 165 tahun. Nah, kenapa dinamakan Rolak Songo? Karena pintu air ya di sini berjumlah 9, saudaraku, sehingga dinamakan Rolak Songo ya. Songo tadi berasal dari kata Jawa ya. Nah, teman-teman, seperti di video kami kemarin, bahwa di sini teman-teman saat ini kondisinya tidak seperti biasa. Di sisi lain, sekarang atau dari kemarin banyak orang yang berdatangan begitu ya, yang meskipun tempat ini bukan merupakan tempat wisata begitu, saudaraku. Namun dari warga Mojokerto, bahkan dari luar daerah, itu berdatangan ke sini melihat kondisi terkini, yaitu adanya seorang pemuda begitu yang tenggelam di ini teman-teman, di Sungai Brantas, tepat di bawah dari Rolak Songo ini, saudaraku. Kalau kita melihat keadaan dari sungai ini ya, kita ketahui bahwa Sungai Brantas itu merupakan sungai yang terbesar di Jawa Timur. Nah, seperti ini kondisi maupun keadaan dari Sungai Brantas beserta Rolak Songo. Kita mencoba untuk melihat keadaan sekitar, karena memang ini merupakan jalan penghubung antara wilayah Sidoarjo dengan Mojokerto ya. Jadi kebanyakan memang mayoritas warga ketika melintasi ke daerah Sidoarjo ataupun sebaliknya, dia melintasi jembatan Rolak Songo ini, teman-teman. Dan kondisi jalannya memang tidak begitu lebar ya, hanya bisa dilewati oleh pemotor begitu dan minibus. Nah, seperti ini kondisinya. Dan teman-teman, kami mencoba untuk bercerita sedikit begitu ya tentang adanya insiden dari hari Senin, tepatnya di hari Senin malam, di sekitar di sekitar jam 9, teman-teman ya. Nah, ini ada warga ataupun pemuda yang berdatangan ke sini melihat kondisi Rolak Songo ya. Nah, tepat di bawah saya saat ini, teman-teman ya, di jam 9 itu memang kondisinya sangat hening pada waktu itu, karena waktu itu memang hujan begitu ya kondisinya. Dan diceritakan dalam beberapa sumber begitu ya. Jadi cerita ini jangan ditelan mentah-mentah, ini hanya berdasarkan dari cerita tutur, teman-teman ya, dan beberapa platform begitu maupun media cetak yang lain yang menceritakan kronologi begitu ya tentang kejadian di hari Senin malam ini. Jadi ada pemuda begitu yang tiba-tiba menitipkan motornya di salah satu warung kopi yang ada di sebelah sana, teman-teman. Dan setelah itu pemuda itu datang ke sini begitu ya, entah sebab apa, ini masih simpang siur ya, atau kepleset kah, atau lagi kondisi apa istilahnya itu merenung atau apa begitu ya. Jadi tenggelam di sini, teman-teman. Sampai saat ini yang sudah 4 hari ya, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, 4 hari masih belum diketemukan, saudaraku. Tim SAR masih berusaha untuk mencari korban, meskipun keadaan maupun kondisi sungai yang saat ini ya, dengan arus yang sangat deras bergelombang begitu, bahkan ada yang membentuk pusaran-pusaran air begitu ya di tengah-tengah sini. Nah, seperti ini ombaknya menggulung begitu, namun tim SAR masih berusaha untuk mencari korban begitu ya di titik-titik tertentu ya. Ada yang di titik sini
ya. Ada yang di titik dari puluhan meter dari sini begitu ya. Dan ini secara acak begitu lokasi pencariannya begitu. Karena memang kondisi air yang saat ini seperti ini begitu saudaraku ya. Kondisi air saat ini seperti ini, dan sehingga memang adalah ya hambatan-hambatan tersendiri, tapi tetap berjuang tim SAR, BPBD Jawa Timur dengan relawan begitu ya, berusaha untuk mencari korban yang sampai ini masih belum diketemukan. Kita doakan teman-teman ya, kita doakan semoga segera diketemukan. Saya mencoba untuk melihat kondisi di pinggir begitu ya, warga yang dari kemarin lusa berdatangan melihat kondisi terkini ya, barangkali dengan mereka datang ke sini dengan mendoakan semoga segera ketemu sehingga ada hasil ya, ada hasil diketemukan, segera diketemukan. Saya mencoba untuk melipir begitu teman-teman, berjalan. Nah, kemarin di video kami banyak sekali beberapa komentar begitu yang mengatakan kok banyak sampah. Sebetulnya sudah disediakan tempat sampah teman-teman. Namun ya memang apa ya istilahnya kesadaran ya, kesadaran dari masyarakat sendiri masih kurang begitu ya. Sehingga sampah tidak dibuang kepada tempatnya begitu teman-teman. Saya tidak menyebut nama pemudanya karena ini berhubungan dengan privasi begitu ya. Dan informasi ini saya perlu garis bawahi, tidak boleh ditelan mentah-mentah ya, karena kita sendiri tidak tahu dengan lokasi kejadian ataupun waktu kejadiannya ya, barangkali kepleset atau apa begitu ya. Jadi sehingga dengan apa istilahnya rumor yang beredar begitu ya, bahwa ada beberapa yang mengatakan karena asmara ataupun apa itu harusnya difilter dulu lah. Kita tidak boleh menjudge ya, menjudge begitu ya. Kita tetap harus berdoa begitu ya, semoga segera ditemukan. Kalau melihat kondisinya teman-teman, ini suasana maupun cuaca hari ini cukup cerah begitu ya. Beda dengan kemarin yang di jam saat ini, kemarin sudah hujan deras sehingga kondisi rola begitu semakin besar untuk arus maupun deras airnya. Nah, di sini teman-teman sebetulnya bukan tempat wisata ya, bukan tempat wisata. Ini hanya bantaran sungai begitu yang memang kondisinya memungkinkan untuk para warga datang ke sini melihat suasana maupun panorama alam ataupun deburan sungai begitu yang ada di Rola Songo ini. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Warga ini dari kemarin tidak pernah sepi ya. Ini ada yang dari Mojokerto sendiri, ada yang dari beberapa dari wilayah yang di luar sana seperti Sidoarjo, Jombang, bahkan dari Pasuruan begitu saudaraku. Nah, ada sesuatu begitu ya, istilahnya kabar yang beredar begitu ya di beberapa platform yang lain dengan adanya informasi-informasi yang menyudutkan begitu saudaraku. Ini perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya jangan ya, kalau kita tidak tahu dengan kondisi ataupun waktu kejadiannya, kita tidak boleh memberikan informasi-informasi yang seolah-olah kalian yang menyaksikan kejadian itu ya. Ada yang menyebutkan barusan ini ya, ada beberapa pemuda begitu yang sempat dimarahin oleh tim SAR dan beserta relawan karena mereka memberikan informasi yang katanya tim SAR sudah merah. Itu hal yang sesuatu yang apa ya, tidak patut, informasi seperti itu tidak patut dicontoh begitu teman-teman. Jadi kalau kita tidak tahu pasti jangan memberikan informasi-informasi yang palsu teman-teman ya. Nah, jadi tim SAR saat ini masih siaga begitu ya. Bahkan di beberapa puluh meter dari sini itu ada posko untuk tim SAR beserta relawan dari berbagai macam daerah ya, di BPBD Provinsi Jawa Timur, terus tim SAR dari Kabupaten Mojokerto ya bekerja sama dengan Kota Mojokerto beserta relawan dari berbagai macam daerah yang menyumbangkan atau sumbasih tenaga maupun pikirannya untuk menemukan korban teman-teman. Seperti itu ya saudaraku ya. Oke, kita coba melipir begitu ke arah sana. Nah, di sini ada pos begitu ya.
dan juga ada orang-orang yang berjualan berbagai macam jajanan-jajanan khas Mojokerto seperti onde-onde, ya es krim dan sebagainya begitu ya. Dan di sini masih ada beberapa warga begitu ya, karena memang kondisi yang di sana itu cukup padat begitu, sampai ada tidak mendapati tempat parkir, sehingga ada yang melihat dari sisi sini teman-teman. Nah seperti itu saudaraku ya, itu keadaan sekitar dari Rolak Songo. Nah teman-teman, saya perlu klarifikasi juga bahwa apapun yang saya sampaikan begitu ya, bahwa sebetulnya kejadiannya itu ataupun informasinya simpang siur ya, jangan menelan mentah-mentah ya teman-teman ya. Jadi anggap saja begitu ya, ada pemuda yang tenggelam di sini begitu ya. Sebabnya apa kita tidak tahu pasti ya. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya ya, kondisi dari Rolak Songo yang menjadi kontrol Sungai Brantas ya. Jadi debit air saat ini memang lumayan cukup tinggi. Kita bisa lihat dari deras ataupun arus di Sungai Brantas ini.